Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aiza Konika Fevianditria. Di sini saya akan membahas soal ujian tahun lalu mata kuliah manajemen keuangan. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama, modal sendiri perusahaan A sebagai berikut. Saham biasa 40.000 lembar dengan harga 5.000 per lembarnya. Jadi 40.000 lembar dikali 5.000 sama dengan 200 juta. Kapital surplus 50 juta, laba ditahan 60 juta, jumlah ekuitas jadinya 200 juta ditambah 50 juta ditambah 60 juta sama dengan 310 juta. Saham perusahaan tersebut saat ini dijual dengan harga 6.500 per lembar. Jadi untuk pertanyaannya yang A, bagaimana pengaruh performance stock split? Tunjukkan pada modal sendiri sesudah stock split. B. Dari data di atas, bagaimana pengaruh kebijakan stok dividen 25%? Tunjukkan dalam modal sendiri sesudah stok dividen. Langsung saja ke pembahasannya. Yang A, performance stock split. Saham biasa, rumusnya 40.000 lembar dimasukkan, dikalikan 4. 4 itu dari rumus performance stock split 4. Nah, jadi hasilnya itu 160 lembar. Kemudian harganya 5.000 per lembar itu dibagi 4 jadi 1.250. Kemudian dikalikan 160.000 dikali 1.250, hasilnya 200 juta. Kapital surplus tinggal dimasukkan aja, 50 juta, laba ditahan juga 60 juta dimasukkan. Lalu untuk jumlah ekuitas 200 juta ditambah 50 juta ditambah 60 juta, hasilnya 310 juta. Jadi perusahaan A melakukan performance stock split, maksudnya bila investor mempunyai 1 lembar saham lama, maka investor akan mempunyai 4 lembar saham baru. Nah, untuk selanjutnya yang B, stok dividen. Kita cari dulu stok dividennya. Stok dividen rumusnya 25%. 25% didapatkan di soal ini. 25%. Lalu dikalikan 40.000 lembar. Jadi hasilnya 10.000 lembar. Nilai pasar karena stok dividen 10.000 lembar dikali 6.500. 6.500 itu didapat dari sini. Saham tersebut saat ini dijual dengan harga 6.500 per lembar. Nah, itu dimasukkan 10.000 lembar dikali 6.500 jadinya 65 juta. Nilai nominal stok dividen 10.000 lembar dikali 5.000 sama dengan 50 juta. Kapital surplus dari stok dividen tinggal dikurangi saja dari nilai pasar dikurangi nilai nominal. Jadi 65 juta dikurangi 50 juta hasilnya 15 juta. Atau bisa juga dengan rumus 10.000 lembar dikalikan kurung buka 6.500 dikurangi 5.000. Hasilnya juga sama, pasti 15 juta. Lalu untuk langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja satu-satu. Untuk saham biasa, jadi 40.000 lembar ditambah 10.000 lembar sama dengan 50.000 lembar. Lalu dengan harga 5.000 per lembarnya, jadi 50.000 dikali 5.000 sama dengan 250 juta. Kapital surplus 50 juta ditambah 15 juta sama dengan 65 juta. Laba ditahan 60 juta dikurangi 65 juta sama dengan min 5 juta. Jadi jumlah ekuitas 250 juta ditambah 65 juta ditambah min 5 juta. Jadi hasilnya 310 juta. Soal nomor 2. PT Jalan Takwa adalah perusahaan yang tidak menggunakan utang, sedangkan PT Jaya Abadi adalah leveraged firm. Utangnya sebesar 165 juta dengan bunga 12%.
Diasumsikan teori MM terpenuhi, tidak ada pajak, EBIT perusahaan 75 juta, dan biaya modal PT JT adalah 20%. Berdasarkan informasi keuangan ini, saudara diminta: yang pertama, berapakah nilai kedua perusahaan tersebut menurut teori MM tanpa pajak? B. Berapakah biaya modal sendiri untuk kedua perusahaan? C. Berapakah WACC untuk kedua perusahaan? Berikan interpretasi secukupnya untuk jawaban A, B, dan C. Langsung saja ke pembahasannya. Yang A. Nilai kedua perusahaan menurut teori MM tanpa pajak. Untuk PT Jaya Abadi, EBIT sebesar 75 juta, utang sebesar 165 juta, bunga 12%, dikalikan 165 juta sama dengan 19.800. Laba bersih sama dengan EBIT dikurangi bunga, berarti sama dengan 75 juta dikurangi 19.800 menghasilkan 55.200. Untuk nilai perusahaan sama dengan EBIT dibagi WACC. Nilai perusahaan sama dengan 75 juta dibagi 20% sama dengan 375 juta. Untuk PT Jalan Takwa atau PT JT, karena tidak memiliki hutang, nilai perusahaan sama dengan PT JA, yaitu sebesar 375 juta. Biaya modal sendiri untuk kedua perusahaan. PT Jaya Abadi, kita perlu menghitung modal sendiri menggunakan rumus dari teori MM tanpa pajak, yaitu KS sama dengan EBIT dikurangi RD kurang buka D kurang tutup dibagi V dikurangi D, dimana EBIT sama dengan 75 juta, bunga sebesar 12%, jumlah hutang 165 juta, nilai perusahaan 375 juta yang kita hitung dari EBIT dibagi WACC tadi. Nah, perhitungannya yaitu KS sama dengan 75 juta dikurangi 0,12 dikali 165 juta dibagi 375 juta dikurangi 165 juta. Jadi 75 juta dikurangi 19.800 dibagi 210 sama dengan 0,2629 atau 26,29%. Untuk PT Jalan Takwa atau PT JT, situasinya lebih sederhana karena tidak memiliki hutang, yaitu KS sama dengan WACC 20%. Tanpa hutang tidak ada risiko finansial tambahan sehingga biaya modal sendiri sama dengan WACC. Selanjutnya C, WACC untuk kedua perusahaan. Untuk PT Jaya Abadi, WACC sama dengan E dibagi V dikali KE ditambah D dibagi V dikali KD dikali 1 dikurang T, dimana E sebagai ekuitas, rumusnya V dikurang D sama dengan 375 juta dikurangi 165 juta menghasilkan 210 juta. Nilai perusahaan 375 juta, biaya modal sendiri untuk PT Jaya Abadi sebesar 26,29% yang kita hitung sebelumnya. Untuk utangnya sebesar 165 juta, biaya utang 12%, pajak sama dengan 0 karena diasumsikan tidak ada pajak dalam soal. WACC sama dengan 210 juta dibagi 375 juta dikali 0,2629 ditambah 165 juta dibagi 375 juta dikali 0,12 dikali 1, yaitu hasilnya 0,20 atau 20%. Untuk PT Jalan Takwa, karena tidak memiliki hutang, WACC-nya sama dengan biaya modal sendiri, yaitu WACC sama dengan KS 20%. Kesimpulannya, jadi kedua perusahaan memiliki WACC yang sama, yaitu 20% meskipun struktur modal mereka berbeda. Terus selanjutnya interpretasi.
Nilai kedua perusahaan menurut teori tanpa pajak, kedua perusahaan memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 375 juta meskipun struktur modalnya berbeda. Hal ini menegaskan teori bahwa dalam kondisi tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang B, biaya modal sendiri untuk kedua perusahaan. PT JA memiliki biaya modal sendiri lebih tinggi, yaitu sebesar 26,29% dibandingkan PT JT yang hanya 20%, karena adanya risiko finansial dari penggunaan hutang. Biaya modal tertimbang atau WACC untuk kedua perusahaan, WACC kedua perusahaan sama, sebesar 20%, meskipun struktur modalnya berbeda. Nah, untuk soal nomor 3, PT Izzanuddin Berkah Jaya atau IBJ Tbk sedang mempertimbangkan untuk melakukan merger dengan PT Naufal Rahmat Ilahi atau NRI Tbk. Dalam merger tersebut, setiap lembar saham PT NRI Tbk akan ditukar dengan 60% lembar saham PT IBJ Tbk. Data kedua perusahaan sebelum merger adalah sebagai berikut. Data keuangan PT IBJ dan PT NRI. Yang pertama, ada penjualan pada PT IBJ sebesar 170 juta, untuk PT NRI 45 juta, total earning untuk PT IBJ 40 juta, PT NRI 25 juta, jumlah lembar saham 400.000 lembar, untuk PT NRI 250 lembar. Nah, laba per lembar saham atau EPS untuk PT IBJ Rp 150, untuk PT NRI Rp 120. Harga pasar saham Rp 650, untuk PT NRI Rp 350. Price earning ratio atau PER untuk PT IBJ 10 kali, untuk PT NRI 8 kali. Nah, berdasarkan data keuangan tersebut, saudara diminta berapakah earning per share atau EPS setelah merger. B, jika setelah merger price earning ratio turun menjadi 8 kali, berapa besar manfaat yang diterima oleh pemegang saham PT NRI Tbk. Yang C, dilihat dari pemegang saham PT IBJ Tbk apakah merger tersebut lebih baik, bagaimana dari sisi pemegang saham PT NRI Tbk. Yang D, berikan interpretasi secukupnya untuk jawaban A, B, dan C. Langsung saja ke pembahasannya. Yang A, EPS sesudah merger. Total earning Rp 40 juta ditambah 25 juta sama dengan 65 juta. Nah, 40 juta itu didapatkan dari total earning PT IBJ. Lalu, yang 25 juta didapatkan dari total earning PT NRI. Lalu dijumlahkan jadinya 65 juta. Saham yang beredar 400.000 ditambah 0,6 dikali 250 lembar sama dengan 550 lembar. 400.000 didapatkan dari jumlah lembar saham PT IBJ. Dimasukkan lalu ditambah dikurung buka 0,6. 0,6 itu dari setiap lembar saham PT NRI akan ditukar dengan 60% lembar saham PT IBJ. Dimasukkan jadi 0,6% dikali 250 lembar didapatkan dari jumlah lembar saham PT NRI. Dijumlahkan jadi 550 lembar. Untuk EPS, rumusnya 65 juta dibagi 550 sama dengan 118,18 rupiah. Yang B, harga baru jika PER turun menjadi 8 kali. Harga baru sama dengan EPS dikali PER sama dengan 118,18 dikali 8
menghasilkan Rp945,45. Premium sama dengan 0,60 dikali 945,5 rupiah dikurangi 350 rupiah dibagi 350 rupiah. Nah, 0,60 ini didapatkan dari persenan yang ada pada soal tadi. Lalu 945 adalah harga baru. Untuk 350 didapatkan dari harga pasar saham PT NRI dibagi 350. Nah, menghasilkan 217,27 dibagi 350 sama dengan 0,62 atau 62%. Yang C, dari pemegang saham PT IBJ Tbk, apakah merger lebih baik dan bagaimana sisi pemegang saham PT NRI Tbk? Nah, untuk penjelasannya, untuk pemegang saham PT IBJ Tbk, merger tersebut mengakibatkan harga naik sebesar 295,45. Nah, hasil tersebut diperoleh dari harga saham yang berawal dari 650 kemudian naik menjadi 945,45, sedangkan untuk saham PT NRI Tbk, merger ini menggunakan manfaat yang adanya premium sebesar 62%. Nah, yang D, interpretasi. EPS PT IBJ Tbk sesudah merger turun dari 150 menjadi 118,18. Investor sudah merger akan menerima laba 118,18 setiap lembarnya. Sedangkan PT NRI sesudah merger juga sama, turun dari 120 menjadi 118,18. Jika harga saham baru sudah merger 945,45 per lembar dan PT NRI menerima manfaat premium sebesar 62%. Dan untuk pemegang saham PT IBJ, merger tersebut mengakibatkan harga saham naik sebesar Rp295,45. Sedangkan untuk saham PT NRI, merger ini memberikan manfaat dengan adanya premium sebesar 62%. Nah, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kalian kalau ingin bertanya bisa langsung hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.